Panji. Ntar dulu, harus di... Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Astagfirullah. Tuh kan? Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, hari ini Panji harus ke Jakarta nih, ke rumahnya Irfan Hakim. Jadi Irfan minta tolong untuk Panji meriksain lingkungan sekitar rumahnya, karena dicurigai ada ular liar yang masuk ke sana dan gigit ayamnya sampai mati. Ini dia teman-teman, kita udah masuk ke areal komplek rumahnya. Ini dia rumah joglonya teman-teman. Khas banget kan? Kita lagi di depan rumahnya salah satu artis senior juga. Ini tahu orangnya kemana teman-teman? Rumahnya sepi. Kita langsung aja. Ada nggak Irfannya? Gak ada ya? Bionya bisa ngomong. Hamzah jelek. Jo, gak mau dia Jo, diajarin gak bener. Assalamualaikum. Gak ada orangnya beneran. Gila, rumah segede gini orangnya kagak ada. Gue heran. Ini dia yang punya rumahnya teman-teman. Nongol juga dia ternyata. Ya, Panji kenal sama Irfan udah lama banget teman-teman, dan kita langsung lanjut ngobrol sama dia ya. Panji petualannya kan mati katanya gigi komodo. Iya benar. Kemarin tuh cerita, gue kayaknya harus panggil Panji deh gitu. Terus driver gue bilang gini, bukannya udah mati? Ya itu mah gosip. Iya, lu pernah digosipin mati kan ya? Digosipin mati karena hatersnya dulu banyak. Haters apa yang dibenci dari lu? Gak tahu, makanya orangnya unik aja mungkin bikin gosip sampai gue jadi terkenal gara-gara mati. Terus Irfan sehat? Sehat. Ada kuburannya? Kuburannya udah gue tandain sih, tapi belum sekarang lah, nanti aja ya. Oke. Teman-teman, Panji udah ada di rumah joglonya Irfan Hakim nih, rumahnya enak banget. Hakim. Kemarin tuh Lu masih agak cadel-cadel juga? ada lah, masih lah. Iya. Kayak gini. Ini masih ganteng aja orang nih teman-teman nih. Rubah-rubah. Terakhir ketemu itu dari gue sebelum kawin gue rasa. Enggak lah, udah kali. Di Surabaya. Ya, Di kebun binatang Surabaya pas lu tanganin buaya. iya terakhir itu bener. Terakhir itu syuting gue Global TV. Lama banget. Dan sebelum gue kawin, gue sekarang anak 5. Lu udah kawin belum? Udah lah. Untung aja. Enak dulu. Iya, kita lama banget ya. Lama. Lama banget, bener gak ketemu. Iya. Ngomong-ngomong, ini rumah halamannya kan luas banget. Ini tadi pas masuk juga, gue lihat banyak saluran air yang emang asalnya dari sungai depan. Itu, jadi gue tadi sebelum lu datang, sebetulnya gue itu tadi udah di situ kan itu tanah gue juga tuh sana. Iya, yang depan itu ya. Betul, rencana itu tuh gue mau dibangun Joglo lagi. Kantor pas itu mungkin bentuknya Iya. bentuknya joglo lagi mungkin bisa gitu. Tapi gue mau cerita nih, di situ tuh ada ayam pelung sama ada burung juga mati. Nah beberapa waktu yang lalu sih merak gue suka dilepasin sini juga mati karena digigit musang. Kelihatan sama CCTV dia dikeroyok musang pernah sama anjing liar juga pernah datang juga ada kelihatan CCTV. Nah kalau yang sekarang itu matinya nggak ada koyakan. Nah, ular udah nggak salah lagi. Lu jangan gitu dong. Serius. Merinding ini bener nih gini. Gua nggak bercanda. Gitu. Sekarang itu. Gua udah nggak pelihara ular. Oke. Ular liar. Ular liar.
Makanya dari tadi itu kan gue liatin geografis di sini. Lu dari tadi udah keliling-keliling? Enggak, gue cuma baru datang, cuma gue lihat banyak saluran air yang berasal dari sungai depan sana, sungai ujung. Jadi ular itu nggak harus selalu ada di kampung atau di desa. Sekarang itu di Tangerang, sampai di pinggiran-pinggiran Jakarta kayak Bekasi, yang penting ada saluran air, ada tikus, di situ ada ular. Jadi lu mau bantuin nyisir? Gampang gue. Aduh, gue tadi baru keramas ini, gimana dong? Krik. Nggak tahu sebetulnya gue Itu sisir. menutupi ketegangan gue. Nggak, serius aman kok, insya Allah aman. Tapi gue rasa sih memang piton-pitonan lah kayaknya kalau daerah sini. Cuma kalau piton harusnya dimakan. Kalau piton harusnya dimakan. Kalau piton itu kan gigit, lilit dimakan. Makan. Nah ini ditinggal kan, mati kan? Gue curiga sih, tapi ntar mudah-mudahan bukan. Lu jangan Nggak, gue berbisa dong lu gitu. serius, iya. Kalau ular berbisa gitu, dia nggak kuat buat nelen, dia pasti lepas dan dia tinggal. Sebetulnya tadi gue juga udah ngomong, ini gue jujur ya, gue udah curiga ke arah situ, tapi gue tuh gak mau jadi kenyataan, makanya gue hubungin lu gitu kan buat meriksa juga. Biawak apa juga kadang masuk kan. Di belakang sih binatang banyak, aman. Tapi di situ gue cuma nyimpen satu ayam sama satu burung doang, mati. Berarti benar faktor kosong ya? Faktor kosong. Ular itu sukanya di tempat yang kosong, Yang kosong, yang kotor. dan sunyi, nggak banyak orang lalu lalang. Kalau di belakang itu kan tempat aktivitasnya orangnya, Iya, makanya dia takut. Soalnya kan pada dasarnya dia emang takut sama manusia, Ivan, gitu. Dia kenapa ngigit ayam gue? Bisa jadi dia mau makan, tapi nggak ketelen, akhirnya ditinggal, jadi cuma dibunuh. Bisa jadi juga ulernya dipatok sama si ayam itu, diganggu. Bener, jadi si ular lagi diam, dipatok, nyerang. Gigit. Karena karakter Akhirnya ular gitu. itu guys, sebetulnya bukan karakter jadi menyerang gitu. kan. Ular Ular itu karakter lari dan sembunyi. lari dan sembunyi. Kecuali dia keganggu. So tau banget gue ngomongin Bener, tentang serius. ular Emang di bener. depan rajanya. Tapi gue nggak bercanda teman-teman, ini bener. Oh, Bener, kan? dia udah berhasil breeding boa, udah berhasil macem-macem, bohong banget anjir, nggak ngerti sama ular. Tapi bener kan gitu kan? Iya tuh, bener kayak Ya gitu. udah. Kita nyisir sekarang. Boleh, yuk. Tadi dulu rambut gue belum kering. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Guys, kita akan cari tahu apakah benar di tanah kosong di dekat rumah gue, rumah Joglo yang mau dibangun kantor itu yang sudah lama kosong, apakah benar ada ular berbisanya? Kemungkinan berbisa apa? Kemungkinan Apa aja? Kemungkinan sih, kalau gue sih feeling antara piton sama Piton ya, kan nggak mungkin tuh. Yang berbisa kemungkinan apa aja? paling rhodostoma kalau daerah sini ya. Rhodostoma apa sih? Ular tanah viper dia. Terus ular hijau ekor merah juga memungkinkan untuk ada di sekitaran sini kalau aku lihat sih. Terus banyak sih, kobra juga bisa. Aduh, gue takutnya pas tayang ini lingkungan gue jadi panik. gara-gara Enggak. ada kobra. Enggak. Intinya ular itu selalu ada dimanapun, dan ketika memang mereka pengen masuk ke daerah itu ada makanan, ya itu pasti ada. Yang jelas ular itu pada dasarnya enggak takut sama manusia, dan kalian nggak usah panik kalau misalkan mereka ditemukan di sekitar rumah. Tapi memang harus direscue buru-buru gitu. Yang harus dilakukan jika kita melihat ular berbisa apalagi? Kalau misalkan emang masuk ke dalam rumah dan nggak ada lagi cara lain untuk evakuasi, bunuh. Betul. Tapi kalau emang lingkungan luar dan itu nggak membahayakan kita dan keluarga kita, biarin aja karena mereka takut sama manusia. Gak membahayakan gimana? Kobra tetap nggak membahayakan gimana? Atau kalian bisa minta tolong reptiler lokal di daerah kalian untuk rescuein. Contoh, telepon Panji, nomor teleponnya adalah. Tapi Tiba-tiba sibuk ini ntar apa gua. subscribe dulu dong, subscribe di Hakim Oh, Channel. iya Subscribe dong. di Hakim Channel, subscribe juga Panji Petualang. Ayo, Ada subscribe Panji juga kan? Panji Petualang kan? Ada. Iya, Panji Petualang Channel. Panji Petualang Channel, ada The Hakim Channel. Ayo, subscribe dulu channel kita berdua, teman-teman. Oke. Yuk. Yuk, jalan. Ini anak lu, Bang. Jalu, kenalan dulu. Jalu. Ini Om Panji dia nggak segede sabar. Jalu Ini udah berani sama kakaknya ya? ular. Ini Aisyah. Ini Aisyah pecinta hewan juga. cantiknya. Nah, dengerin ya, Ayah mau ke tanah kosong. Kita cari ular dulu ya. Kalau kalian di sini ya, kalian di sini jangan ikut ya, oke? Bahaya, ularnya bisa berbisa, bisa mematikan, oke? Oke. Dia nurut banget ya. Doakan ayah, doakan ayah. Semoga ayah berhasil ya. Oke, Gak dipatok ular. Malah Yuk, kita senang jalan, dia, yuk. dia belum tahu ya kobra gimana. Tapi ini buat adik-adik nih, penonton gue juga banyak anak-anak juga. Kalau ketemu ular jangan so jago diambil. Kalau Om Panji Ya, ini nggak emang boleh. jago.
pinter dan tahu tekniknya. Ular apapun ya. Ya, betul. Apalagi ular berbisa, jangan pulang banyak yang gitu pulang sekolah ada ular mau kayak Om Panji diambil. Oh, itu nggak boleh. Jangan deh, Orang jangan ya. Panji juga sekarang mulai teratur kok, mulai safety kok. Maksudnya nggak terlalu harus yang ekstrim, gimana ular diajakin berantem, nggak harus kayak gitu juga. Oke, Kayak gitu, kita safety kok. let's go. Let's go, jalan. Oke, di sini nih. Antara ini setiap jengkal harus benar-benar kita perhatiin. Karena Ya benar juga sih. Ji, Panji. gue udah pegang ini, mau gue gini. Gue dicapok. Lu bawa ini kenapa? Enggak, gue buat safety aja. Oh iya benar. Kalau lu Iya, kagetin gue lagi, ntar enak gue ketok. Safety dari gangguan gua. Kacau. Aduh, duduk. Pi, sini Pi. Sini deh. Tadi. Bener Pi ya, di sini kan sini. Ini kan Kak. Ini nih, Pi. Sini ada ayam pelung kan, sebelumnya kan ada burung kan. Iya. Berapa hari yang lalu tiba-tiba mati kan, tapi nggak ada koyakan dan nggak sakit. Bener kan? Bener. Makanya gue panggil temen gue, lu kenal Panji nggak? Kenal lah. Mas. Alhamdulillah. Ini kayaknya sih mulu. kena apa? Kena gigit ular. Iya kayaknya sih. Oke, menurut karyawannya Irfan, ayam tersebut mati dengan tanda 2 bekas gigitan di lehernya sampai membiru, teman-teman. Ini si Panji feeling banget, yang gigit fix ular atau kena sengat serangga. Tapi kalau kena sengat serangga nggak mungkin ada bekas 2 taring dan juga membiru. Ini ular, teman-teman. Jadi tugas Panji sekarang adalah harus menemukan ular yang mengganggu di sekitar sini. Jadi bisa semua spot. Iya, semua spot yang emang memungkinkan kita harus cek. Terus Ji, gue kebelet nih. Nggak ada air. Lu mau tutupin dulu. Jangan ngintip ya, ada yang mau kencing. Dibuat tukang. Ini aneh ya, suasananya sebetulnya gue deg-degan, tapi dia santai aja gitu. Ya, mau gimana lagi? Emang gua harus takut sih ya? Nggak ada takut gua sama binatang gua. Ini bisa banget sebetulnya kan? Ini kalau bisa sih nanti, tapi gue sih yakin nggak di sini dia. Maksudnya kalau bisa next dibongkar aja, dibuang. Ya. Soalnya yang kayak gini-gini justru yang bener-bener gundangnya. Oke. Gundang ular. Mungkin malam dia di sini bisa ya. Bisa jadi ya. Tempat apa buat dia kayak ngaso atau apa kan? Dibakar aja. Ini bekas bakaran. Iya. Oke. Bisa juga gitu ya, yang dia lah. Astagfirullahaladzim. Kejepit. Jari gua kejepit. Ya Allah, gue jantungan di sini. Mati bukan gara-gara kena bisa, gue jantungan nih. Jari gua kejepit. Astagfirullahaladzim. Serius. Jangan bercanda. Gua nggak bercanda kali ini, lo lihat, lo intip. Hati-hati nyembur. Kan gua bilang. Tuh, lo lihat. Gua nggak bercanda. Tar. Panji. Tar dulu, harus di... Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Astagfirullah. Tuh, kan? Astagfirullahaladzim. Nah, satunya kena nih. Bu. Gak tahu gua masih ada lagi atau enggak. Tar dulu. Ya gue itu dulu aja dulu. Ada karung nggak? Bagi karung dong. Tar. Ini kobra ini. Ya tapi jangan ke gua. Aduh, gue di Tar. Sip. Sip. Ini Udah. kobra apa king kobra? Kobra biasa. Kalau king kobra kan bisa nyembur. Ini nyembur. Kalau king enggak.
nggak kebalik ya? Kebalik ya. Selama ini gue mikir kalau king cobra tuh nyembur. Justru king cobra itu dia nggak nyembur. Kalau cobra biasa ini nyembur. Makanya tuh gue pegangin kepalanya dihadapin ke bawah. Nyemburnya ke mata kan? Ke mata, akurat banget lagi 2 meter. Anjir. Aman lah udah, ini gue pegangin todongin ke bawah kok. Kecuali kalau misalkan kena mata gini kita liatinnya. Coba todongin ke kameramen lu, gue kesel sama dia. Nggak, ini kobra asli. Kobra mana? Kobra Jawa. Dan emang habitatnya meliputi daerah Pulau Jawa aja. Mau di kota, mau di kampung, mau di hutan, dia pasti ada selama itu ada tikus. Oh gitu. Kayak gitu. Berarti ini harus lebih dibersihin lagi ya? Harus lebih dibersihin lagi. Ini gua mau cek lagi sampai sana. Khawatirnya masih ada lagi. Terus ini gimana kemanain? Ini kita masukin dulu karung lah. Ini baru dapat satu kan. Tar dulu yang pegang karung siapa ya? Sini saya. Nah itu Airman bisa. Coba nih, lu Nah, ini gua kasih tahu nih caranya nih. Jadi gua edukasi sekalian lah ya. Jadi kalau misalkan emang ada kobra nih, ada kobra misalkan masuk ke rumah. Nah, ini cara masukin karungnya juga khusus ah. Bukan gua juga. Ularnya. Khususnya gimana? Lu sini sama Jabari. Gimana? Ularnya gini nih masukin. Astagfirullahaladzim, Tuh. astagfirullahaladzim. Tapi jangan langsung dilempar karena sewaktu-waktu bisa keluar lagi. Jadi pegangin dari luar dulu, kepalanya diganti gini. Oh. Tuh. Baru dipegang gini. Terus diputar deh. Udah deh aman. Oh ini Itu nggak akan gigit dari dalam. gigit dari dalam, makanya pegang Dari atas. Dari atas. Jangan dari Hati-hati. Pi, jangan gitu. Jangan dipegang bawahnya. Bahaya. Lu gak ada lagi di dunia cuma lu doang. Kita ada satu ya. Dia bayar situ. Kita ada satu tadi. Gue curiga masih. Oh, tuh kan. Jadi dia nih, dia kan ngumpet di kendi. Nyari air dia tuh. Karena kan tadi semenjak dari sana nggak ada sumber air sama sekali kecuali WC. Cuma kan terbuka banget. Kalau ini udah tertutup, adem, lembab, ada airnya. Tuh. Jadi ini bukan bahaya buat si nyamuk doang, jentik-jentik nyamuk, ternyata lebih bahaya lagi bisa ular mencari air ke situ. Ya, ke situ. Apalagi Jadi tempat sembunyi musim ular. panas seperti ini ya. Ah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ular itu berkoloni atau enggak sih? Enggak, dia soliter. Soliter, sendiri aja. Sendirian. Ular itu penyendiri. Jadi nggak pernah ular tuh berkelompok gitu, koloni. Mereka juga kanibal loh. Ada beberapa jenis ular tuh kanibal. King cobra kan? King cobra, ular koros, ular jali juga kanibal. Yang ada kata king itu kanibal kan? ya, king koros juga. Tapi gue masih salah, berarti dari tadi king cobra itu tidak menyembur, tapi berbisa saja. Berbisa aja. Menggigit bisanya. Tapi kalau kobra menyembur. Menyemburkan bisa. Kok salah gue sama ini ya? Emang pahamnya waktu itu King cobra yang King cobra? nyembur. Justru enggak. Kalau king cobra itu lebih besar. Jadi perbedaannya cobra sama king cobra itu dari fisiknya. King cobra lebih besar. Dia nggak nyembur juga kalau king cobra. Makanya ular. Kalau cobra biasa, makanya tikus dia pendek, kecil, terus dia menyemburkan bisa. Pendek, kecil, suka nyembur. Itu gue banget sih. Gue juga pendek soalnya. nggak usah kesinggung. kita cuma beda tipis sedikit gitu. Ketawa lagi. Ada. Udah steril sih sebenarnya sih harusnya sih. Beneran. Heeh. Cuma satu ya. Gue rasa sih ada lagi. Aman sih. Beneran. Aman. Gue rasa clear, ini bukan lubang kan, cuma tumpukan-tumpukan bata gini. Jadi kenapa dia bisa ke situ? Dia itu cari air, cari sumber air. Dan gue yakin itu udah lama ular dia aktif di sekitar sini. Makanya matinya pun nggak cuma satu, lebih dari satu. Iya, Misal udah malam lama. hari ini dia gigit itu. Karena kan lingkungan sini kan jarang kebun ya, tuh kebunnya cuma ada yang situ kan. Seberang itu kebun Berarti- juga. Udah ini Jadi buat Pak RT, Pak RW gak usah ada kerja bakti, cukup di rumah saya saja. Ini udah kok, udah habis ya, habis ya. Selesai, heeh. Bener ya? Clear. Dan gue kerja bakti lagi satu. Enggak, gue jamin nggak ada lagi. Kalaupun apa namanya tuh ada lagi, itu cuma ular nyasar aja kok. Jadi jangan takut itu ular yang emang dia menetap di situ atau gimana, cuma numpang lewat tok atau gimana. Karena emang udah nggak ada ular. Di sini udah clear. Oke, terus itu gimana? Itu kita bawa, nanti gue bawa aja ke rumah biar gue lepas di sana karena rumah gue masih di daerah pedesaan di Purwakarta. Kalau di kota Gue balik sih lagi ntar ke kota. sini. Sorry, Bekasi. Gua Pakai kan- paspor. Gua kan pawang bos. Jadi kalau pawang harus tinggal di kampung. bener. Lama-lama gue tetangga juga sama dia. Tinggal dia, Aman. dia senang juga padahal kayaknya di udara-udara sejuk Iya, gitu kan, bener. nggak Iya, panas.
Jika ada jalan masuk dan ada makanannya, ular akan bisa dijumpai dimanapun, termasuk di areal perkotaan seperti ini. Tidak jarang kasus di mana kobra sering dijumpai masuk ke komplek pemukiman. Mereka bisa masuk lewat jalan air dan memburu tikus yang ada di dalamnya. Jangan takut, karena pada dasarnya ular adalah hewan yang takut dengan manusia, teman-teman. Setelah ini, Panji akan mereview berbagai satwa peliharaannya Irfan. Jadi buat teman-teman yang emang penasaran, next ikuti terus di channel Panji Petualang ini ya. Salam lestari teman-teman, bye-bye.